Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelompok kami terhadap Starbucks. Nama kelompok kami adalah The Barista. Pertama-tama, saya akan memberitahu nama-nama dari kelompok The Barista. Yang pertama ada Andi Gunawan, ada Rizky Ruhendi, ada saya sendiri, ada Ariusti Pratama, ada Reynard Gabriel, dan yang terakhir ada Muhammad Hariski Pradana. Di slide kedua ini saya akan menjelaskan tentang abstrak dulu atau pendahuluan. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk 13.123 di Amerika Serikat, 1.299 di Kanada, 977 di Jepang, 793 di Britania Raya, 732 di Cina, 473 di Korea Selatan, 363 di Meksiko, 282 di Taiwan, 204 di Filipina, 164 di Thailand, dan 326 di Indonesia. Coffee shop yang terletak di Indonesia silih berlomba-lomba buat membagikan mutu pelayanan dan pengalaman positif yang baik, guna membagikan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan memiliki banyak pilihan buat memilah tempat mana yang hendak dikunjungi. Begitu pula dengan restoran yang pada awal mulanya cuma mempunyai produk primer santapan saja. Tetapi saat ini berupaya buat berinovasi menaikkan produk serta mendesain tempat seperti kedai kopi yang lain, karena konsumsi kopi ialah style hidup warga pada di kala ini. Salah satu antara lain desain tempat, kelengkapan sarana, kualitas pelayanan, dan mutu produk ialah hal-hal yang sanggup memberikan pengalaman positif dan sanggup jadi marketing untuk produsen buat menarik atensi para konsumen. Coffee shop di kala ini sudah jadi sesuatu bisnis yang tumbuh pesat. Oleh sebab itu, Starbucks Coffee bagaikan salah satu perintis konsep kedai kopi modern yang sediakan hidangan kopi siap minum dengan berbagai rasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa STP Starbucks. Yang pertama ada segmentasi. Starbucks melakukan segmentasi yaitu status ekonomi menengah ke atas. Usianya antara 17 sampai 40 tahun, pekerja kantoran, tinggal di daerah perkotaan, peminum kopi, dan memiliki kebiasaan meminum kopi minimal seminggu sekali. Lalu yang kedua ada targeting. Targeting merupakan tujuan dari suatu perusahaan agar dapat memenuhi apa yang perusahaan jual kepada konsumen. Targeting dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan di mana perusahaan akan menempatkan diri mereka di masyarakat. Targeting sangat berdampak bagi perusahaan karena dengan memilih target pasar yang tepat, maka perusahaan dapat mencapai tujuannya. Targeting dibagi dua, ada DAMP dan SWOT. Berikut tabelnya. DAMP itu ada distinct, accessible, measurable, dan profitable. SWOT ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Lalu yang ketiga ada positioning. Nah, di sini USP, unique selling proposition. Ini adalah bentuk positioning dari sebuah brand. Istilahnya ini pembedanya lah. Lalu yang terakhir, positioning map kuadrannya seperti ini. Oke, di sini ada marketing mix. Yang pertama ada produk. Starbucks mengeluarkan produk-produk makanan dan minuman seperti kopi dan kue. Lalu ada promotion. Starbucks mempromosikan brandnya dengan menggunakan merchandise yang telah mereka buat dan menanamkan brand image melalui logo perusahaan. Selain itu, mereka juga membuat iklan di berbagai media. Yang ketiga ada price. Starbucks memiliki standar harga yang cukup tinggi. Misalkan konsumen membeli satu buah kopi, harganya mencapai 50.000. Yang keempat ada place. Starbucks memiliki tujuan untuk membuat para konsumen menjadikan Starbucks sebagai rumah ketiga mereka. Yang kelima ada people. Starbucks telah melatih para karyawannya untuk bisa mengikuti apa saja yang akan mereka lakukan. Mereka melakukan pelatihan ini agar tidak salah dalam memilih atau merekrut karyawan. Karena jika salah dalam merekrut akan berakibat buruk pada perusahaan tersebut. Yang keenam ada proses. Para konsumen mengetahui Starbucks melalui sosial media sehingga mereka dapat tertarik pada produk-produk Starbucks. Para konsumen harus memesan sampai para konsumen mendapatkan apa yang telah mereka pesan. Yang ketujuh ada physical evidence.
yaitu Starbucks memiliki logo, merchandise, brosur, seragam karyawan, dan juga mereka memiliki customer service dan website. Yang terakhir ada propose action. Hal yang dapat dilakukan Starbucks dalam meningkatkan efektivitas marketingnya adalah dengan mempertahankan cita rasa kopi yang unik dari Starbucks dan kue-kue, serta meningkatkan kenyamanan tempat agar konsumen semakin tertarik, seperti menjaga kebersihan tempatnya atau di saat pandemi saat ini menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, agar konsumen merasa nyaman dan dapat kembali lagi ke Starbucks. Dan untuk di bagian pemasaran bisa merambah ke sosial media seperti memberi diskon atau promo-promo menarik yang dapat menarik konsumen. Hal ini tetapi harus dilakukan dengan konsisten agar para konsumen merasa tertarik dengan program-program Starbucks. Terima kasih, sekian dari kami.